Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang noun, yaitu kata benda di dalam bahasa Inggris. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu tentang fungsi noun dan macam-macam noun. Next. What is a noun? Apa itu noun? A noun is a word that asks to name a person, place, thing, or idea. Noun adalah suatu kata yang digunakan untuk menamai orang. Contoh dari orang yaitu police, doctor, dan lain-lain. Tempat yaitu garden dan school. Benda, table, laptop, dan chair. Atau ide adalah sebuah deskripsi. Next. Fungsi noun. Fungsi noun itu ada 4. Subject of verb, subject and object complement, direct and indirect object, dan object proposition. Di sini kita akan menjelaskan tentang keempat fungsi noun ini. Next. Part of speech. Apa itu part of speech? Part of speech itu adalah bagian-bagian yang paling mendasar untuk membentuk sebuah kalimat berbahasa Inggris. Contoh dari part of speech itu noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, dan interjection. Tapi di sini kita hanya akan membahas satu yaitu noun. Oke, next. Fungsi noun yaitu subject of verb. Apa atau siapa yang terkait dengan kata kerja atau yang dibicarakan atau diterangkan oleh kata kerja dalam kalimat atau clause. For example, Jakarta is capital city of Indonesia. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Di sini ada Jakarta adalah kata nounnya, yaitu kata noun merujuk tempat. Sedangkan is adalah kata kerja bantuan dari sebuah subjek. Subjeknya mana? Kapital. Kapital adalah subjek di sini. Jadi is adalah kata kerja bantuan dan kapital adalah kata subjeknya. Contoh kedua, Lindia has gone to school. Lindia adalah kata noun dari nama Lindia. Sedangkan has gone adalah kata kerjanya. Has adalah kata kerja bantuan dan gone adalah kata kerja utama. Yang mana anunya subjeknya? Subjeknya itu school. Has gone to school. Jadi kata kerja subject of. Jadi apa tadi? The school adalah subjeknya. Contoh ketiga, the food is good. Makanannya enak. The food is good. Makanannya enak. Food di sini adalah kata noun dari sebuah makanan. Nama-nama makanan. Sedangkan is-nya adalah kata kerja bantuan. Subjeknya mana lagi ya? Itu good. Is good. The food is good. Oke. Next, fungsi noun yang kedua yaitu subject and object complement. Subject and complement berfungsi menerangkan atau merujuk subjek kalimat. For example, she is a teacher. Teacher adalah objeknya. Teacher adalah objeknya. Sedangkan teacher adalah subjek komplementnya, yaitu pelengkap dari subjek. Yang mana subjeknya? She. Dia adalah seorang guru. Jadi teacher menjelaskan tentang siapa dia. Dia adalah seorang guru. Teacher adalah subjek komplement. Bisa dikatakan adalah pelengkap dari subjek. Jadi jika teacher tidak ada, kita tidak akan tahu apa kelengkapan dari sini. Siapa sih ini? Siapa dia? Oke, contoh kedua. Pizza is my favorite meal. Meal adalah subjek komplement. Favoritku. Oke. Sedangkan mana anunya subjeknya? Pizza adalah subjeknya. Pizza is my favorite meal. Meal adalah subjek komplementnya, itu pelengkap dari pizza. Contoh ketiga, Obama was a president. Obama adalah seorang presiden. Presiden adalah subjek komplementnya, itu pelengkapnya. Jadi siapa? Jadi yang mana objeknya? Subjeknya.
Subjeknya itu adalah Obama. Obama was a president. Jadi Obama. Jadi pelengkapnya adalah presiden dan subjeknya adalah Obama. Next. Ketiga. Kedua lagi. Objek komplement. Objek komplement berfungsi mendeskripsikan atau memberikan tambahan informasi yang merujuk kepada objek. For example, I will make this event a good memory. Aku akan membuat acara ini kenangan yang indah. A good memory di sini adalah objek komplementnya, pelengkap dari objeknya. Yang mana objeknya? Apakah will, make, atau this, atau event? Di sini objeknya itu adalah event. Jadi event adalah objeknya, a good memory adalah objek komplementnya, itu pelengkap dari objek. Jadi a good memory adalah melengkapi kata dari event, melengkapi kata dari objek. Yang kedua, I consider you my brother. Brother di sini adalah objek komplement. Sedangkan objeknya mana? Objeknya itu adalah you my brother. Di sini brother menjelaskan atau melengkapi dari kata you my brother. Saudaraku, aku menganggapmu saudaraku. Contoh ketiga, I call my husband honey. Aku memanggil suamiku sayang. Honey di sini adalah objek komplement. Sedangkan objeknya itu adalah husband. Suamiku sayang. Contoh ketiga, direct and indirect object. Direct object adalah direct object di sini yang menerima aksi dari kata kerja transitif atau transitive verb atau kata kerja transitif. I see a cat. A cat di sini adalah objek direct. Objek direct. Ya, sedangkan yang mana kata kerja transitifnya? See. See adalah kata kerja transitif dari a cat. Aku melihat seekor kucing. Sedangkan contoh kedua, she buys cake. Cake adalah objek direct. Sedangkan bus adalah kata kerja transitif dari cake. Ketiga, he reads a bag. Di sini juga bag adalah kata direct object. Sedangkan kata kerja transitifnya itu adalah riders. Next. Fungsi ketiga yaitu indirect object. Indirect object itu tuh apa atau siapa yang menerima akibat aksi dari kata kerja, tapi bukan sebagai objek utama. For example, I give the beggar money. Di sini indirect object. Indirect object itu adalah beggar. Kan di sini adalah siapa yang menerima akibat aksi dari kata kerja, tapi bukan sebagai objek utama. Di sini adalah beggar adalah indirect object dan objek utamanya itu adalah money. Indirect objeknya itu adalah beggar dan objek utamanya itu adalah money. Jadi dua objek, tapi ini adalah objek penerima dan ini adalah objek pelengkap. Jadi dikatakan indirect object. Objek yang menerima akibat dari aksi kata-kata pertama. Contoh kedua, the teacher gave the student some exercise. Student di sini adalah indirect object. Sedangkan yang mana anunya? Objek utamanya. Objek utamanya itu adalah exercise. Student some exercise. He bought her mom cake. Di sini juga her mom itu adalah indirect object. Sedangkan kata objek utamanya itu mana? Itu cake. Jadi her mom adalah penerima dari kata objek pertama itu cake. Next. Fungsi non yang keempat yaitu object of preposition, yaitu yang mengikuti posisi atau bisa disebut kata objek yang mengikuti depan. For example, she sitting on the chair. Dia sedang duduk di kursi. Di sini ada chair adalah preposition, object of preposition. Yang mana yang diikuti? Yang mana kata objek depannya? Itu on. Chair di sini adalah chair mengikuti kata dari on the chair. He put the apple in the fridge. Dia menyimpan apel itu di kulkas. Fridge di sini masih jadi objek preposition. Yang mana kata objek depannya? Itu in the fridge. In the fridge.
Fact di sini mengikuti dari kata in. They stand beside the shop. Mereka berdiri di samping toko. Shop itu adalah objek profession. Dan mana kata depan yang diikuti yaitu beside. Kata beside. Shop mengikuti dari kata beside. Kata depan dari beside. Next. Di sini kita akan menjelaskan macam-macam noun. Macam-macam noun itu ada 4, yaitu pertama countable noun, uncountable noun, proper and common noun, abstract and confer noun, dan collective noun. Next. Pertama kita membahas tentang countable noun and uncountable noun. Countable noun itu dapat dihitung, sedangkan uncountable noun itu tidak dapat dihitung. Contoh dari countable noun itu ada dibagi jadi 2 lagi, yaitu singular tunggal dan plural jamak. Apa itu singular tunggal? Tunggal itu ya kata tunggal, yaitu 1. Apple itu 1. Sedangkan jamak itu apples, itu banyak apple. Jika ada S-nya itu berarti lebih dari 1. Jadi jika kita tambahkan S terakhirnya itu lebih dari 1. Jika plural jamak. 2. Student atau murid siswa. Student, siswa banyak siswa. Baby, bayi. Babies, banyak bayi. Book ada books banyak buku. Child atau children. Children itu anak-anak. Kenapa bukan childs? Entah. Coba Anda cari di Google. Oke, uncountable noun. Uncountable noun yaitu coffee. Kopi. Mengapa kopi masuk uncountable noun? Karena kopi tidak dapat dihitung. Coba kalian bisa hitung kopi. Pasti bisa masuk di countable noun. Biasanya itu tidak bisa karena kopi terbuat dari bibit-bibit kecil. Sugar juga tidak dapat dihitung. Money. Kenapa money tidak dapat dihitung? Perasaan dapat dihitung. Mungkin karena money itu banyak. Jumlahnya itu banyak sekali, jadi mungkin tidak dapat dihitung. Berapa banyak money itu? Kan mana mungkin 1 money. Nah itu money dalam nominalnya itu ada banyak 1000, 100. Jadi dia masuk countable noun. Susu, milk. Susu, air atau udara. Oke, sama juga. Contoh selanjutnya. Contoh kalimat dari countable dan countable noun. Uncountable noun itu tidak dapat dihitung. Contohnya ini. Jika uncountable noun itu tidak boleh menggunakan money. How many money do you have? Itu salah. Sedangkan untuk kata uncountable noun itu how much money do you have? Berapa banyak uang yang kamu punya? Dilarang pakai money. Sedangkan countable noun itu diwajibkan memakai money. Nah, much itu dilarang. How much students are in the class? How many students are in the class? Berapa banyak siswa yang ada di kelas? Next, kita masuk ke macamnya noun kedua yaitu proper and common noun. Proper noun, kata benda yang spesifik harus diawali dengan huruf kapital. Sedangkan common noun, kata benda yang umum tidak diawali huruf kapital kecuali awal kata sebuah kalimat. Proper noun contohnya itu Jakarta, Indonesia, Fresh, David, Maria, Gremio, Unilever, Honda, Yamaha, Walt Disney, Mars, Planet, dan Earth. Proper noun itu kata yang spesifik. Kata spesifik biasanya itu adalah biasanya contohnya itu biasa nama kota, nama penulis biasa, seperti yang spesifik dari kalimat kita, yang spesifik lah. Sedangkan kata benda yang umum yang tidak usah diawali dengan huruf kapital yaitu woman, child, boy, child, television, book, dog, cat, fish. Itu kata umum yang biasa digunakan, yang tidak spesifik sekali, yang biasa-biasa. Next. Contoh dari proper noun yaitu kata benda spesifik. I am from Jakarta, Indonesia. Di sini Jakarta diawali dengan huruf besar dan Indonesia karena dia ada spesifik. Aku berasal dari Jakarta, Indonesia. Ini nama Indonesia nama negara dan Jakarta itu nama kota. I don't want to go with David to Gramedia store. Aku tidak mau pergi dengan David ke toko Gramedia.
Di sini David dan Gramedia diawali dengan huruf besar, karena David dan Gramedia adalah kata benda yang spesifik, sedangkan yang lainnya itu adalah kata benda yang umum, store, atau tidak terlalu penting. Abstract and converse noun. Abstract noun merupakan kata benda yang dapat diamati dengan panca indera, sedangkan converse noun dapat diamati dengan panca indera. Abstract noun, love, cinta. Cinta itu tidak dapat diamati dengan panca indera, bahkan tidak dapat disentuh. Kita tidak bisa melihat apa itu cinta, bagaimana bentuknya cinta, dan bagaimana jenisnya. Tidaklah. Romance, asmara, tidak dapat juga diamati dengan panca indera, karena kita tidak bisa melihat, tidak bisa menyentuh juga. Bagaimana rasanya asmara itu disentuh, bentuknya tidak bisa. Friendship, persahabatan, masuk juga panca indera, karena tidak dapat dipegang juga. Kemampuan juga tidak dapat dilihat, tidak memiliki bentuk, tapi punya rasa sih. Tujuan juga sama. Construct noun, table, meja. Dapat diamati dengan panca indera ini. Kita bisa memukul meja, kita bisa memegang meja, kita juga dapat melihat meja. Water, air, kita dapat dia memegang air, bahkan dapat disentuh. Baby, masuk. Teacher, guru. Memang guru tidak dapat dirasakan panca indera, bisa dipegang, bisa bisa semuanya dengan guru. Polisi juga dapat dipegang, kita dapat memukul polisi ya bisa. Next, kata benda yang merujuk pada nama kelompok, kumpulan atau unit. Collective noun. Collective noun itu adalah kata benda yang merujuk pada nama kelompok atau kumpulan atau unit. Nama kelompok, kumpulan atau unit. Collective noun, yaitu contoh dari collective noun yaitu ada group, family, herd, dan staff. Sedangkan contohnya where was a group. Jelaskan dulu. Collective noun itu kata benda yang merujuk pada nama kelompok, kumpulan atau unit, yaitu suatu nama yang bukan untuk satu orang, untuk banyak orang. Satu nama untuk banyak orang di dalamnya. Jadi satu nama untuk meliputi banyak orang, itu namanya collective noun. Atau makanya group, family, herd, dan staff termasuk. Contoh kalimatnya, we work as a group, kita bekerja sebagai sebuah grup. Nice. Work as group. Grup di sini adalah kata itu sebagai sebuah grup. Grup itu kan kelompok. Kelompok dari sebuah organisasi ataupun kelompok dari beberapa orang. Itu adalah grup. Family. Keluargaku ada di Bandung. Keluarga itu ada lebih dari satu. Keluarga itu ada kakak, adik, bapak, mama, dan nenek. Makanya itu masuk dalam collective noun. Herd. Aku bisa melihat sekawanan domba. Herd itu nama sekawanan. Itu juga masuk collective noun karena itu bisa dibilang lebih dari satu. Kita bisa memanggil sekawanan dan banyak orang yang datang itu karena meliputi banyak orang. Nah, satu nama meliputi dari banyak orang. Staff dia masuk karena para staff akan pindah ke bangunan. The staff will move to a new building. Para staff akan pindah ke bangunan baru. Staff itu jadi lebih dari satu. Banyak staff itu. Staff itu semacam kayak pekerja staff kantoran atau staff apalah. Itu nama staff itu banyak lah. Kita sudah sampai pada collective noun, yaitu macam-macam kata benda terakhir. Jadi sekian dan terima kasih.